Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami alhamdulillah Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir lagi di Tawakal. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz Muhammad Ziyad sudah hadir bersama kami seorang narasumber, kami sapanya sebagai Ibu Gina. Assalamualaikum Ibu Gina. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu Gina sudah hadir di Tawakal. Jadi Ibu Gina datang ke sini punya permasalahan hidup seperti apa yang kita mungkin bisa bantu nanti Pak Ustadz Ziyad. Silakan. Jadi begini, saya punya cerita saat rumah tangga saya, permasalahan di rumah tangga saya. Waktu itu tiba-tiba suami saya berubah. Berubah itu maksudnya berubah apa? Sikapnya kah atau yang lainnya gitu? Jadi karena kebetulan kami belum dikaruniai anak, suami memang pengen banget punya anak, termasuk saya ingin punya anak. Kita udah cek ke dokter, alhamdulillah sehat. Lalu alternatif setelah pernikahan kami lama itu enggak suami. Ya. Sebenarnya enggak terlalu lama Pak Ustadz, baru 1 tahun. Tiba-tiba setelah kita enggak dikarunia anak, suami mulai emosional. Emosional, mohon maaf, emosionalnya sudah menggunakan kekerasan kah atau emosionalnya sebatas baru marah-marah saja? Awalnya begitu, tapi lama-kelamaan dia mulai berani mukul saya. Pak Ustadz, mungkin apa yang menimpa Ibu Gina juga banyak kasus lain di luar, begitu mendambakannya rumah tangga, kehadiran seorang anak, tapi Allah belum menitipkan nih Pak Ustadz. Gimana harus menyikapinya? Ya, kasus Mbak Gina ini kalau kita lihat dalam perjalanan orang-orang yang berumah tangga sehingga masih sangat pendek, baru 1 tahun kan. Ada kalau kita baca ada tokoh nasional kita, orangnya sangat agamis sekali, itu 12 tahun baru dikarunia. Jadi waktu itu beliau kuliah di Amerika, jadi selama masa 10 tahun itu luar biasa ada kegundaan yang mendalam, tapi dia tidak pernah putus asa melakukan ikhtiar. Sampailah di dalam biografi beliau di sebuah buku itu menyebutkan hingga sampai umroh itu beberapa kali, kemudian berdoa di depan Multazam depan Ka'bah itu dengan penuh keterseduhan yang luar biasa. Dan ternyata sepulang dari sana 6 bulan kemudian ada kabar baik dan kemudian tes di rumah sakit ternyata positif. Artinya ini jaraknya sudah 12 tahun. Jadi kalau kasus Mbak Gina tadi baru 1 tahun, tentu ini juga menjadi pelajaran kepada para suami bahwa urusan apa itu dikaruniai anak atau tidak itu semata-mata dalam menyangkut qada dan takdir Tuhan. Jadi ketika itu kemudian kita menyalahkan istri kita atau sebaliknya misalkan seorang istri menyalahkan suami mungkin gak subur dan seterusnya, maka itu sudah menyangkut takdir Tuhan. Disinilah pentingnya kesabaran dan berikhtiar seraya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan untuk menitipkan amanahnya berupa karena anak ini. Jadi kasus Mbak Gina ini tidak selayaknya seorang suami dan tidak hanya suaminya Mbak Gina atau suami siapapun, para pemirsa sekalian, kita tidak bisa kemudian memvonis menyalahkan posisi istri kita, apalagi mohon maaf sudah melakukan tindakan kekerasan kepada istri, yaitu kemudian emosionalnya meningkat hanya karena itu. Apalagi ini baru 1 tahun, tentu ini masih usia yang sangat pendek. Dan Allah, kalau kita berikhtiar, insya Allah Allah juga akan memberikan titipannya dan tentu kita diminta untuk bersabar. Iya, Gina, waktu yang mukul itu kejadiannya kapan? Waktu itu saya kan kerja, saya sering pulang malam karena ada meeting. Tapi sebelumnya saya selalu izin kalau mau ada meeting, saya selalu telepon kalau saya ada meeting. Jadi
Tapi Di ujung ya, telepon itu dia mengizinkan. iya. Tapi setiap saya datang telat, dia selalu marah-marah dan mukul saya. Alasannya saya alasan aja gitu pulang malam. Assalamualaikum, Mas. Dari mana aja kamu? Hah? Aku habis pulang kerja, Mas. Kok jam segini baru pulang? Hah? Ngapain aja? Iya, tadi kan aku udah izin sama kamu bakalan pulang telat. Karena aku ada meeting, Mas. Lo ngomong perhatiin gua. Hah? Gua paling nggak suka kalau lo pulang malam kayak gini. Hah? Sebenarnya kerja apaan sih lo? Iya, aku kan udah izin sama kamu, Mas. Kalau aku tuh ada meeting. Oh, udah berani ngelawan lo ya? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Sekali lagi lo denger ya, kalau gua paling nggak suka kalau lo pulang larut malam kayak gini. Hah? Gua nggak peduli mau lo meeting kayak, mau nggak kayak, gua nggak peduli. Tugas lo itu di rumah. Hah? Nah, Mbak Gina sendiri kerjanya apa? Saya sebagai administrasi dan suami saya sebagai bos angkot. Suami sebagai bos angkot, maksudnya punya usaha angkot. Iya. Oke. Nah, waktu dia marah, dia yang masih keingetan sama Mbak Gina, dia ngomong apa nih pada saat Mbak Gina pulang telat? Padahal sudah izin kan ya? Iya. Dia ya selalu ujung-ujungnya masalah tidak punya anak. Dan dia selalu menuduh saya yang mandul. Hal ini sesungguhnya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan kisah bagaimana kisah Nabi Nabi Yakub misalkan yang lama baru karena anak, kemudian Nabi Zakaria, bahkan Nabi Zakaria itu sudah di Al-Quran menyatakan istrinya itu akhir, wah dia tidak mungkin hamil ya Allah karena dia sudah akhir mandul karena sudah bertahun-tahun puluhan tahun, bahkan sementara usia beliau itu adalah sudah usia senja, usia tua. Tetapi kata Allah, kalau aku sudah menghendaki, maka nanti tidak ada yang tidak memungkinkan. Bagaimana tandanya ya Allah? Kemudian dikasih isyarat dalam surat Al-Imran itu, nanti tandanya begini, nanti tidak akan bisa ngomong berapa hari, maka berarti disulah istrimu adalah mandul. Jadi ini adalah contoh, dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, dia berada di mihrab berdoa yang luar biasa kepada Allah, memohon agar diberikan keturunan karena bagi beliau ini keturunan tidak semata-mata anak tetapi akan melanjutkan perjuangan dakwah. Nah, ini saya kira ini juga menjadi pelajaran pada suami bahwa pasangan suami istri punya anak itu tidak sekedar keturunan, tetapi ini adalah menjadi pelanjut perjuangan ayah. Kalau orang ayah misalnya seorang berbisnis, maka pelanjut bisnisnya tentu bisnis yang dituntun dalam agama yang ada nilai manfaatnya. Nah, melihat tadi Mbak Gina tadi, sesungguhnya suami istri ketika istrinya sudah pamit dari rumah dan suami mengizinkan, maka ini sudah dalam naungan ridhonya, dalam mana kerelaan dari seorang suami, maka suami tidak diperbolehkan lagi kemudian menonjolkan rasa marah, kecewa dan seterusnya pelampiasannya. Apalagi tadi dari cerita Mbak Gina sudah muncul tuduhan tadi, wah Anda mandul maka seperti ini. Harus difahami, mandul dan tidak mandul itu adalah menyangkut takdir Tuhan. Dan ketika kita menyalahkan pada pihak istri kita, mungkin kita tuduh dia mandul, maka itu berarti sama dengan kita menggugat takdir Tuhan kepada istri kita dan juga kepada diri kita. Itu maknanya berarti kita telah melahirkan apa yang dimaksud dengan suudzon kepada Allah, dan suudzon kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Yang harus ditambahkan adalah kita harus memiliki sikap husnudzon kepada Allah. Justru dalam posisi yang semacam ini, seorang suami harus membesarkan hati pada istri supaya istrinya memiliki semangat, tidak berputus asa. Sebab tidak ada rasa duka yang mendalam bagi seorang istri ketika sudah berkeluarga, kemudian sudah bertahun-tahun tidak dikaruna, itu bagi seorang istri tanpa suami mengatakanmu sesungguhnya sudah merupakan penderitaan batin seorang istri. Apalagi dalam kasus ini misalkan seorang suami kemudian melakukan tekanan, kemudian itu marah, emosi yang luar biasa. Tentu ini adalah cara-cara yang tidak dibetulkan dalam Islam. Jadi mari sama-sama kita kembali mentoladani para kisah-kisah Nabiullah, para salafus soleh yang memberikan teladan bagaimana dalam menghadapi istri ketika sedang diuji. Apalagi ini sekali lagi baru 1 tahun. Mbak Gina,
Mbak Gina, mohon maaf saya boleh tanya ini nggak? Pendapatannya besaran Mbak Gina atau suami? Untuk pendapatan mungkin besaran saya. Besaran Mbak Gina. Mungkin nggak pernah ngebahas gitu, mungkin barangkali nih suaminya harga dirinya merasa terganggu karena Mbak Gina pendapatannya lebih besar gitu, ada rasa iri di situ? Enggak. Nggak ada. Udah sebelum menikah sudah saling tahu. Sudah saling tahu, artinya sudah itu. Jadi intinya adalah murni memang karena belum dikaruniai anak ya. Iya. Oke, nah Mbak Gina saya mau tanya dong, kalau nafkah lahir dan batin semua sudah dipenuhi sama suami? Awalnya ngasih, lama-kelamaan mulai sedikit. Tapi saya nggak mempermasalahkan karena namanya juga usaha ya Mas. Kalau Untuk batin? nafkah batin, setelah dia mulai begitu, dia mulai jarang pulang. Pernah dia nggak pulang 3 hari. Saya tanya, pas dia pulang itu saya tanya kemana. Dia bukannya menjawab dengan benar, malah ngamuk dan mukul-mukul saya.